Ketika sampai kepada bacaan illallah, telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Tata cara sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tata cara salah satu sholat Id, yaitu sholat Idul Adha. Nah, sholat Id yang berupa sholat Idul Adha itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Berbeda dengan sholat Id Idul Fitri yang dilakukan pada tanggal 1 bulan Syawal, selepas bulan Ramadan. Untuk tata cara pelaksanaannya itu sama seperti sholat-sholat lainnya, akan tetapi pada rakaat pertama itu ada tambahan sunnah berupa 7 kali takbir, sedangkan rakaat yang kedua itu berupa 5 kali takbir, selain dari takbir intikal dan takbiratul ihram. Syarat dan rukun sholat Idul Adha mirip dengan sholat lainnya. Demikian pula dengan hal-hal yang membatalkannya juga sama seperti sholat-sholat lainnya. Nah, hukum sholat Id itu sendiri sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Meskipun bukan wajib, tapi sangat dianjurkan, baik itu bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Namun demikian, tak seperti sholat 5 waktu lainnya, ada beberapa perbedaan teknis dalam sholat Id itu sendiri. Sholat Id itu tidak didahului dengan azan maupun iqamah. Sedangkan waktunya itu adalah setelah matahari terbit hingga waktu masuk duhur, itu merupakan waktunya. Untuk sholat Idul Adha itu dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkurban setelah melakukan sholat Id itu sendiri. Jadi waktunya agak dimajukan sedikit. Sholat Id itu dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan terdapat khutbah setelahnya. Namun bila terlambat datang atau mengalami halangan lainnya, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Artinya sholatnya itu sholat munfarid, dilakukan di rumah ketimbang tidak sama sekali. Nah, berikut ini tata cara sholat Id. Pertama-tama kita harus berdiri dan mempersiapkan niat. Apabila niatnya itu menjadi imam, usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Nah, jika menjadi makmum, maka niatnya usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Boleh niat itu dilafadzkan hukumnya sunnah. Sedangkan letak dari niat itu sendiri yaitu ketika takbiratul ihram berbarengan dengan takbir itu sendiri dan dilakukan di dalam hati, itu merupakan letak hakiki dari sebuah niat. Kemudian bertakbir, takbiratul ihram sambil mengangkat tangan sejajar pundak ataupun sejajar telinga. Allahu Akbar. Sejatinya ketika mengangkat tangan dan melafadzkan takbir Allahu Akbar, itu hendaknya dalam berniat sholat Id. Nah, setelah takbiratul ihram, posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan tangan. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Disunahkan membaca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Kemudian dilanjutkan dengan takbir sunnah yang pertama, karena setelah takbiratul ihram itu disunahkan melakukan 7 kali takbir, yang mana di sela-sela takbir itu dianjurkan untuk membaca tasbih secara kamil. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya perkara yang harus ada dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan doa iftitah tadi yang merupakan sunnah hayat. Ketika akan membaca surat Al-Fatihah tersebut, disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau sir, suara disamarkan. Setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan membaca ta'min atau membaca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, ini disunahkan membaca ayat Al-Quran. Boleh saja membaca surat-surat pendek seperti surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Akan tetapi pada rakaat pertama di sini lebih diutamakan atau dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la. Kemudian pada rakaat yang kedua itu juga dianjurkan lebih diutamakan membaca surat Al-Ghasyiyah. Tapi juga boleh membaca surat-surat pendek lainnya, seperti Al-Ikhlas, An-Nas, dan lain-lainnya. Yang penting membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yashlan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fashalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi syuhufil ula. Syuhufi Ibrahim wa Musa. Nah, setelah membaca surat, kemudian takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Artinya, tangan kanan memegang lutut kanan dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Dalam ruku disunahkan membaca tasbih 3 kali yang berupa
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah, artinya tidak terburu-buru. Tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar, diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram, dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Disunnahkan membaca doa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Tidak boleh langsung kepada sujud. Tumakninah merupakan salah satu rukun dari sholat. Rukun yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tumakninahnya. Setelah i'tidal, mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan, akan tetapi langsung sujud. Nah, posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Mana saja anggota dari sujud itu sendiri, yaitu dahi beserta hidung harus menempel lantai. Kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Posisi mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak, atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus dan bersikap i'tidal dalam sujud. Maksudnya i'tidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak ke atas. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di antara dua sujud ini disebut sebagai posisi iftirosh, artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri, yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Yang penting, posisi duduk harus dalam keadaan beralaskan. Jadi duduk dalam sholat itu semuanya memakai duduk iftirosh, kecuali pada duduk akhir sholat, yaitu pada tahiyat akhir. Itu duduknya duduk tawarruk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Tumakninah harus ada pada saat duduk di antara dua sujud karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. Berdiri bangkit untuk melaksanakan rokaat kedua, itu tandanya rokaat yang pertama telah selesai. Posisinya kembali bersedekap,
yaitu sama seperti posisi awal ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan takbir sunnah yang pertama, Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah sama seperti pada rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ghasyiyah. Disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu mashfufah. Wa zarabiyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusyaitirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Nah, setelah membaca surat, kemudian takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Kemudian ruku. Disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian iktidal, disunnahkan membaca doa
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Setelah i'tidal, mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan, akan tetapi langsung sujud. Disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak, berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Disunahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Tahiyat akhir. Posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Artinya, duduk yang mana bokongnya itu langsung menempel ke lantai. Duduknya itu tidak bertumpu pada kaki lagi, akan tetapi langsung kepada lantai. Posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Artinya tangan kanan di atas paha kanan, sedangkan tangan kiri di atas paha kiri. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sehingga bokong langsung duduk dan menempel ke lantai. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas, dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam, artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama ini merupakan rukun, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Kemudian ke posisi awal menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat.